Saya pikir sebetulnya sakinah itu, mawaddah itu, rahmah itu juga bukan menjadi sebuah tujuan, tapi sebuah proses. Nah, pertanyaan ini banyak Pak Haji. Banyak orang mencari alasan untuk menjadi sakinah mawaddah itu dengan poligami Pak Haji. Ya, bagaimana kemudian akan sakinah kalau cara berpoligaminya itu tidak mengikuti tata aturan? Ada ungkapan yang mengatakan lebih baik meminta maaf daripada meminta izin. Wow. Itu kan betul sekali ya. Fa in khiftum an la ta'dilu fawahidah. Satu di Bogor, satu di Bekasi, satu di Jakarta. Bagaimana mungkin dia bisa berbuat adil? Orang menikah poligami aja sudah berbohong pada istri pertama. Wah, kalau tahu begini, kenapa nggak dari dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Poin, podcast inspiratif Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Bersama saya Sufi Salsabila dan narasumber saya Cecep Hilman. Terkait tema yang akan saya bawakan adalah terkait tentang ketahanan keluarga. Di sini saya mau bertanya Pak Haji nih tentang ketahanan keluarga Pak Haji. Ya. Apa sih sebenarnya itu ketahanan keluarga itu Pak Haji? Iya, baik. Ini pertanyaan yang menarik sebetulnya. Bang Sufi atau Bang Abil, lebih enak dipanggilnya Abil ya. Abil. Oke, Bang Abil. Ketika Bang Abil bertanya tentang apa itu ketahanan keluarga, berarti ada dua kata sebetulnya di sana yang bisa kita coba terjemahkan terlebih dahulu secara ta'rif, secara definisi ya. Yang pertama ada ketahanan, kemudian yang kedua keluarga. Nah, kalau keluarga kan berarti kumpulan beberapa orang yang melakukan hubungan interaksi, baik itu suami, istri, anak, dan seterusnya. Itu keluarga yang tujuannya tentu memiliki fungsi-fungsi untuk keluarga. Nah, misalkan ada fungsi reproduksi, fungsi agama, fungsi sosial, fungsi budaya, dan seterusnya. Bahkan fungsi sosial ekonomi. Nah sekarang ketahanan. Kalau ketahanan sendiri itu bagaimana bisa bertahan dari segala macam yang akan merusak dari tatanan keluarga itu. Maka ketahanan keluarga itu bagaimana kemudian keluarga yang sudah dibangun dengan kekuatan, kesamaan tujuan, kemudian kesamaan visi misi itu betul-betul dapat terpelihara dengan baik sehingga kehidupan keluarga itu menjadi sakinah, mawaddah, dan rahmah. Begitu, Pak Habib. Makasih Pak Haji. Menurut saya bagaimana sih Pak Haji itu kalau misalnya keluarga yang sakinah mawaddah, tadi kan menyentuh sakinah mawaddah warahmah tuh Pak Haji. Iya. Bagaimana untuk mencapai kesakinahan dan mawaddah warahmah itu Pak Haji? Iya. Ini bagus ya, karena sebuah keluarga itu akan bisa bertahan ketika di keluarga itu tumbuh dan berkembang dan terpelihara tentu rasa sakinah di antara keduanya atau di antara seluruh anggota keluarga tersebut. Sakinah itu sendiri kan sebetulnya tenang ya, tenang, tentram, ada dalam kondisi yang tenang, tentram. Ketenangan dan ketentraman ini yang kemudian menjadi salah satu indikator yang akan menjadikan si keluarga itu bertahan. Bagaimana mungkin akan bertahan ya ketika keluarga itu tidak ada dalam ketentraman atau tidak ada dalam ketenangan. Maka sakinah ini menjadi sesuatu hal yang paling pertama dalam membangun sebuah keluarga yang bahagia, yang tahan terhadap segala macam gangguan atau persoalan-persoalan yang bisa menghancurkan rusaknya keluarga atau rumah tangga tersebut. Sakinah saja sebetulnya tidak cukup, karena di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat yang ke-21 itu bagaimana kemudian sakinah itu litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Jadi ketenangan itu juga harus diikuti dengan rasa mawaddah, cinta kasih, dan kemudian rahmah, ya, kasih sayang. Maka saya pikir sebetulnya sakinah itu, mawaddah itu, rahmah itu juga bukan menjadi sebuah tujuan, tapi sebuah proses. Sebuah proses untuk menjadikan bagaimana keluarga itu menjadi keluarga bahagia. Nah, keluarga bahagia ini dicapai, diraih karena dia sakinah, mawaddah, dan rahmah. Begitu Bang Abi. Berarti sebuah proses dan tujuan. Jadi tujuan itu terus menjadi sebuah suatu proses dalam sakinah mawaddah warahmah. Iya. Nah, pertanyaan ini banyak Pak Haji.
banyak orang mencari alasan untuk menjadi sakinah mawaddah itu dengan poligami, Pak Haji. Iya. Pandangan Pak Haji terkait poligami itu seperti apa, Pak Haji? Ini Dalam surat sering banyak dibawa dalam surat An-Nisa itu. ini pertanyaan yang disukai sama laki-laki tapi tidak disukai oleh perempuan ya, terutama ibu-ibu. Istri saya juga pernah bilang begini, saya tidak menolak ayat poligami, tapi saya menolak Abi berpoligami begitu ya. Jadi ini juga sebetulnya sesuatu hal yang pembicaraan yang tidak akan pernah selesai dalam arti terus aktual dan menarik ya, apalagi ini menjadi tema-tema yang disampaikannya misalkan di halayak atau jamaahnya ibu-ibu pasti akan ramai. Tapi ada hal ya betul. Tapi ada hal yang menarik sebetulnya dari poligami ini adalah ya bagaimana kemudian akan sakinah kalau cara berpoligaminya itu tidak mengikuti tata aturan. Misalkan syarat untuk berpoligami adalah mendapat izin dari si istri pertama, sedangkan dia tidak minta izin, bagaimana mau sakinah? Jadi bullshit. Orang berpoligami ingin sakinah dengan cara tidak meminta izin. Ada ungkapan yang mengatakan lebih baik meminta maaf daripada meminta izin. Itu kan iya pernyataan orang yang sebetulnya beralasan apologis saja. Karena ya kita mau hidup mawaddah rahmah sakinah. Kalau memang berbohong kepada pasangan hidup kita yang memang dari awal sudah membangun seia sekata, kemudian kita membohonginya, saya yakin tidak akan pernah diraih itu istilah sakinah, mawaddah dan rahmah. Jadi itu hanya apa ya? Saya ingin mengatakan itu nafsu lah, hanya nafsu. Ya. Kalau menurut saya, apakah itu termasuk kesombongan juga, Pak Haji, kalau mau melakukan poligami? Karena pada ayat surat An-Nisa itu ada kata adil. Itu yang paling Iya, betul sekali ya. Fa in khiftum an ta'dilu fawahidah. Jika kalian khawatir tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu saja gitu ya. Cuman jangan dipresetin, satu di Bogor, satu di Bekasi, satu di Jakarta. Ya itu namanya istri juga, istri 3 maksudnya ya. Jadi Pak Khiftum Anda ta'dilu fawahidah itu ada kekhawatiran kemudian dia tidak bisa berlaku adil. Nah, salah satu indikator berlaku adil adalah tidak berbuat bohong terhadap pasangan. Bagaimana mungkin dia bisa berbuat adil? Orang menikah poligami aja sudah berbohong kepada istri pertama. Jadi bullshit, nonsen menurut saya itu hanya menarik-narik ayat justifikasi ayat tentang desire yang berlebihan, tentang nafsu tadi bahasa tabir. Ya, saya kira itu. Kan dalam suatu pernikahan itu atau pertahanan tadi kan, pertahanan dan kekeluargaan itu butuh suatu komunikasi yang baik ya. Iya, betul. Pernah saya baca salah satu jurnal atau salah satu buku itu tentang bukunya Alan Barbara terkait tentang komunikasi, bahwa ternyata laki-laki dan perempuan itu punya sifat komunikasi yang berbeda. Ternyata perempuan itu lebih pada, kalau zaman dahulu ya, kalau dari histori kita bahas tentang antara laki-laki dan wanita, dan zaman dulu kan laki-laki itu bertugasnya untuk memburu. Memburu tuh, wanita itu menjaga di rumah kan. Ternyata dari sekian itu ternyata wanita itu lebih condong untuk bisa mendefend, lebih pintar. Bahkan di dalam nggak dibahas juga, bahkan wanita itu sehari itu habis 20.000 kata dalam sehari, dan pria itu lebih habis 7.000 kata dalam sehari. 7.000, wanita itu 20.000 kata. Dalam itu kan ada perbedaan tuh Pak Haji. Itu yang sering karena pria itu lebih mengarah kepada diraja dia lebih senang dilayani. Kita kan pulang misalnya, kalau saya kan berkeluarga nih Pak Haji, kita pulang, Bumi kopi, waduh Bumi, itu yang kadang-kadang itu yang yang sering menyebabkan salah komunikasi dan lain-lain. Itu bagaimana tips-tipsnya untuk mengatasi? Betul, ini penting nih Bang Abil ya, bahwa ketahanan keluarga itu kan dibangun dengan cara bagaimana 3 hal setidaknya ya. 3 hal. Yang pertama itu komitmen, kemudian ada intimasi, dan ada passion. Nah, komitmen ini penting. Kalau sudah punya komitmen terhadap pasangan kita,
Ini nanti ke komunikasi. Bagaimana kemudian kita sudah misalkan itu sudah punya ikatan yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Ketika kita sudah punya ikatan yang kuat dengan pasangan kita, dalam hal ini tadi Bang Abil lebih menyortinya tentang bagaimana komunikasi perempuan. Tentu kalau kita sudah punya komitmen yang kuat, akhadna minkum mitsaqan ghalidha, itu bagaimana kemudian kita mempertahankan ikatan itu supaya tetap kuat. Maka kita sebagai seorang laki-laki sebetulnya tadi sudah digambarkan ya, dari alam barbara dan seterusnya, perempuan lebih banyak berbicara, kemudian laki-laki sempit, itu sudah fitrah kemanusiaannya begitu. Maka sebagai bentuk dari komitmen kita adalah bagaimana kita mau menjaga supaya diri kita itu tidak kemudian menyebabkan si istri itu terpancing dia untuk banyak berbicara untuk hal-hal yang tidak produktif. Nah, maka kita harus menjaga komitmen diri, menghargainya, dan yang terpenting adalah bagaimana seorang laki-laki itu mau banyak mendengarkan. Nah, dalam berkomunikasi lebih baik banyak mendengarkan. Itu juga menjadi bagian dari rangkaian berikutnya ya, dari selain komitmen ada yang saya sebut tadi dengan intimasi. Jadi untuk membangun sebuah kelekatan, ya komunikasinya juga tidak hanya komunikasi fisik ya, seperti ada beberapa teman itu dengan tuan suami istrinya menggunakan komunikasi yang non fisik ya. Non fisik itu batin. Wah, ini udah kajiannya udah agak jauh nih kalau komunikasi batin ya, bukan teriak-teriak di dalam ember atau gentong gitu ya. Sudah tahu. Umi atau abi atau mama atau bunda. Biasanya pakai kalau wanita itu udah loh, laki-laki udah quit, tegar, siap. Iya, Wah, iya. Jadi ya bagaimana membangun kelekatan itu juga menjadi sebuah bentuk komunikasi yang baik, dan komunikasi itu tidak cukup komunikasi yang sifatnya oral, tetapi juga komunikasi yang lain. Dari yang verbal. Iya, iya. Kemudian yang ketiga, yang ketiga ini dalam rangka saling memenuhi ya, passion itu saling memenuhi kecenderungan dari masing-masing pasangan. Ini betul-betul kita harus saling menghargai, saling memaafkan, saling mendengar begitu, sehingga si tadi kelekatan yang sudah dibangun, intimasi baik itu verbal maupun non verbal, baik itu fisik maupun non fisik, kemudian ini bisa menjadikan si suami istri ini dapat semakin terpenuhi kebutuhan hak dan kewajibannya terpenuhi. Maka ketika itu terbangun, komunikasi ini tentu akan terjalin dengan baik. Dan Bang Abil betul ya, bahwa kebanyakan dari kerusakan keluarga, rusaknya ketahanan keluarga itu karena miskomunikasi, karena gagalnya komunikasi. Oh, berarti memang komunikasi itu dalam suatu pernikahan itu memang sangat penting banget ya Pak Haji ya. Kalau kayak apa, memang butuh ada rasanya respect ya, rasa kepedulian masing-masingnya. Jadi harus ada tahu batasan ini ya. Jangan sampai juga terlalu kencang gitu, kadang-kadang ada yang agak kencang. Nah, pertanyaan saya juga ada lagi Pak Haji, yang pertanyaan yang saya masih tanyakan itu terkait pernikahan dini. Nah, ini kalau masalah ini banyak nih Pak Haji nih, pernikahan dini tuh yang biasanya tuh kalau pernikahan sekarang tuh usia berapa ya Pak Haji? Kalau nggak salah 19 ya? Di Undang-Undang nomor 19 2019 itu, nomor 16 tahun 2019 itu disebutkan bahwa batas usia pernikahan itu paling muda 19 tahun ya. Tapi kalau di daerah-daerah yang, kalau setahu saya nih ya, ini setahu saya dari pengalaman, mungkin saya juga dari beberapa hal yang saya baca, ternyata kalau di daerah-daerah yang lebih panas itu pertumbuhan wanita itu lebih lebih cenderung lebih cepat ketimbang di yang daerah dingin, biasanya seperti itu. Nah, ini banyak Pak Haji nih, kalau kita balik lagi, fokus lagi terkait tentang pernikahan muda itu Pak Haji. Nah, banyak kan terkait perceraian atau biasa tuh sulit mereka tuh untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Apalagi terkait dengan ekonomi biasanya, kebutuhan pangan, sandang, pangan dan pakannya. Iya. Penting ini saya kira Bang Abil, bahwa sebuah keluarga dikatakan sakinah itu kan keluarga yang dibangun atas dasar pernikahan yang sah. Pernikahan yang sah itu adalah pernikahan yang tercatat. Nah, tercatat di KUA.
Bagaimana mungkin akan tercatat di KUA misalkan kalau dia pernikahannya dilakukan di bawah umur, pernikahan dini, itu bisa jadi pernikahan yang tidak tercatat. Ketika pernikahan itu tidak tercatat, maka indikator atau ciri dari keluarga sakinah sudah tidak terpenuhi. Jadi pernikahan yang sah baik secara hukum agama, kalau kita mau mendikotomikan, walaupun sebetulnya tidak ada. Jadi kita itu ya sah secara undang-undang tentu, itu juga sebetulnya bisa juga sah secara agama, karena kita yang beragama Islam tentu ada syarat rukun dan seterusnya yang harus kita penuhi. Nah, saya ingin mengatakan bahwa batas usia perkawinan ini kenapa diatur oleh Itu yang negara? menarik Ya, kenapa diatur oleh negara? Karena memang ini penting supaya ketahanan keluarga itu ketika dia sudah menikah ini bisa survive, bisa bertahan secara psikologis. Mungkin secara biologis dia sudah siap untuk dibuahi, sudah siap untuk hamil. Tapi secara psikologis di usia yang di bawah 19 tahun, boleh jadi dia rentan. Berarti itu termasuk dari faktor-faktor penyebab, ya, faktor penyebab ketahanan pangannya itu, Pak Ji. Ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga, maaf. Jadi kita plesetin aja, Pak Ji. Karena memang penting ketahanan pangan dan keluarga. Begini loh, Bang Abil. Jadi tidak sedikit kasus perceraian itu karena persoalan kemiskinan. Kemiskinan itu kaitannya dengan pangan, dengan ekonomi, ya, dengan pangan, dengan ekonomi, dengan fulus, begitu ya. Iya, iya betul. Karena jangan sampai ada pernyataan begini, abang gimana? Masih lupa saya. Banyak uang saya. Nggak ada buah, abang ditendang. Nah, jangan kayak begitu ya, katanya mau seia sekata. Tapi sebagai seorang laki-laki memang harus bertanggung jawab bagaimana kemudian kita memberikan nafkah, yang menyediakan. Karena memang itu persoalan. Kalau memang ketahanan pangan juga tidak kita bangun, maka ketahanan keluarga akan menjadi rusak. Nah, kembali ke tentang pernikahan dini, betul bahwa perceraian di kita itu juga disebabkan karena ketidaksiapan psikologis. Kenapa? Karena memang dia menikah sebelum waktunya. Dan ini juga menjadi penting nih buat kita semua di Kementerian Agama, bahwa Kementerian Agama juga melakukan bimbingan perkawinan, Bang Adil ya. Bang Adil sudah tahu. Nanti Bang Adil kalau mau menikah juga itu wajib loh mengikuti BIMWIN. BIMWIN itu bimbingan perkawinan Catin calon pengantin. Kenapa itu penting? Karena kalau kita ibaratkan misalkan sebuah pabrikan mobil mengeluarkan salah satu merek mobil misalkan, ya, dia akan bagaimana memberikan gambaran terhadap produk yang diproduknya itu kepada masyarakat. Nah, begitupun masyarakat ketika mau menikah disampaikan dulu tentang apa itu pernikahan. Itulah pentingnya BIMWIN Catin. Nah, ketika nanti saat akdun nikah, saat akad nikah itu dilangsungkan, kita Kementerian Agama juga melalui petugas pencatat nikah VPN atau penghulu atau zaman dulu itu naib, ya, Handra atau Kodi, itu juga diberikan tentang nasihat-nasihat perkawinan. Jadi kalau diibaratkan lagi dengan tadi mobil, pada saat penjualan itu kan diberikan gambaran oleh si dealer showroom tentang bagaimana menggunakan kendaraan tersebut. Ada buku manualnya. Ibaratnya dikasih teorinya dulu. Oh, ini teorinya seperti ini ya. Nanti jangan sampai malah praktek. Oh iya, harusnya digas direm. Kan bahaya. Itu udah stop. Ayo yang digas kan hancur. Orang yang sakitnya batuk dikasihnya ini ya. Nah, itu mau praktek. Nah, sama di kita juga jangan sampai situasi kondisi orang yang berbeda dari awal secara tadi ya, komunikasi aja udah berbeda. Suami istri itu mau disatukan dalam satu ikatan rumah tangga dengan tidak dibekali bagaimana mereka itu sesungguhnya berbeda untuk menjadi satu, itu kan berat itu. Ketahanan keluarga yang pertama sekali yang harus dibangun adalah bagaimana bahwa kalian berdua adalah dari dua yang berbeda, jenis kelamin, suku, bangsa, tentu tidak agama, karena kita tidak mentolerir pernikahan beda agama ya, termasuk cara berbahasa, cara berkata, dan seterusnya. Nah, ini menjadi penting buat kita. Kenapa ketahanan keluarga, kemudian kenapa tadi Bang Abil faktor-faktornya selain itu apa kira-kira? Iya, yang menyebabkan
yang faktor-faktor yang menyebabkan ketahanan keluarga itu bisa menjadi lebih bisa lemah gitu, bisa gimana nih caranya nih biar ini kan faktor-faktornya bisa melemahkan itu gimana Iya. cara. Ya, tadi saya sebetulnya ingin mengatakan bahwa eh, pernikahan dini itu ya, kan awalnya dari pernikahan dini itu kenapa tidak bisa bertahan? Ya karena dia memang tidak mendapatkan informasi yang cukup terkait masalah pernikahan. Kemudian setelah dia menikah, ketika ada sedikit goncangan langsung cerai bubar. Nah, kita Kementerian Agama tadi saya sudah menyebut seperti saya ibaratkan dengan pabrikan kendaraan ya. Yang win-win. Iya, jadi sampai saat ini ketika misalkan diberikan nasihat perkawinan, nah setelah itu 0 sampai 5 tahun kemudian ini mau seperti apa nih kedua pasangan itu, ini yang belum kita garap. Jadi mereka dibiarkan begitu saja untuk menjalani kehidupannya dengan berbagai macam riak gelombang yang akan mendatanginya, baik itu masalah komunikasi, ekonomi, sosial, budaya, bahkan teknologi informasi komunikasi, Pak Adil. Jadi begitu TikTok itu Pak. Iya, itu ketemu luar biasa. Itu Pak Ji, ada sekarang tuh standarisasi TikTok itu untuk wanita-wanita tuh scroll anak lupa mandi, ya itu scroll. Makanya saya setuju nih dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Menteri kita ya, Pak Kiai Nasaruddin Umar, terkait tentang Kementerian Agama punya tugas untuk maintenance melakukan memelihara, memberikan servis pasca nikah, layanan pengejual kalau di showroom gitu ya, supaya para suami istri yang menikah ini betul-betul digaransi 0 sampai 5 tahun itu betul-betul dia ada dalam kondisi yang baik-baik saja perjalanannya. Adapun namanya hujan, angin, panas, jalan berbatu, berkelok itu biasa. Memang siapapun akan mengalami itu ketika mengarungi sebuah perjalanan hidup. Tapi bagaimana kemudian dia memiliki daya tahan untuk menghadap hujan, badai, panas, angin, jalan berkelok, jalan berlubang. Itu tugas kita Kementerian Agama memberikan bimbingan pasca pernikahan atau pendampingan atau apapun lah namanya, sehingga mereka ada dalam kondisi yang tetap harmonis. Jadi mempertahankan itu yang dan agama itu membangun sebuah hal yang bagus itu Pak. Iya betul. Mungkin saya kira ini akan segera kali ya ditindaklanjuti, itu harus ada regulasi yang menguatkan ya. Misalkan apakah perlu ada revisi terhadap Undang-Undang 174 tentang perkawinan, atau mungkin cukup dengan keputusan Menteri Agama yang terkait dengan tugas Kementerian Agama yang tidak hanya memberikan buku nikah ketika pencatatan nikah ketika orang melakukan nikah, atau bimbingan perkawinan ketika orang sebelum menikah, bahkan nanti Kementerian Agama memiliki tugas untuk memelihara, untuk menjamin utuhnya ketahanan keluarga. Ya kalau bisa sampai rumah tangga itu selesai, yaitu kematian ya, hatta yakal yakin, sampai kematian itu datang. Berarti sehidup semati. Iya, sehidup sesurga kalau saya. Karena enak itu kan Mas Pak Ji. Sehidup sesurga. Karena kalau sehidup semati nanti nikah lagi dah. Itu yang keren juga Pak Ji, sehidup sesurga. Iya. Nah, itu pertanyaan saya Pak Ji terkait tentang pernikahan. Ya, pertama ya kan saya juga pertama belum menikah. Iya. Saya juga ini termasuk cepat nikah. Nanti akan begini Bang Abil. Wah, kalau tahu begini, kenapa nggak dari dulu? Itu perkataan importannya kami keluarkan. Iya. Tadi saya ingin sedikit mengoreksi. Bukan berarti saya melarang ketika ditinggal suami atau istri kemudian tidak menikah lagi. Itu nggak apa-apa menikah lagi ya. Karena mungkin saja ada. Tapi kan itu pendapat Pak Haji. Iya, dari Pak Haji. Ya, jadi yang saya maksud, apalagi kalau misalkan kita sudah tidak ada, kemudian nanti ketiadaan kita itu menjadi motivasi dia untuk bersama-sama menghuni surga Allah, kan luar biasa begitu ya. Nah, kan karena saya belum menikah Pak Ibu. Iya. Saya juga termasuk ini konsultasi. Iya. Waduh, saya mau konsultasi, saya masih bingung Pak Ji. Kalau dibilang ini kalau pacaran ini andilau. Iya. Antara dilema dan galau. Aduh, menentukan itu kan agak bingung nih Pak Ji. Kayak misalnya saya ingin mencari, kalau pilih-pilih juga serba salah, atau pilih-pilih. Jadi saya betul lagi berusaha untuk membangun kebutuhan ini saya secara keuangan.
Jadi menikah itu kan butuh apa namanya? Butuh biaya ya, Kesiapan, siapa siap. biaya, tenis juga dalam arti pengetahuan. Itu yang penting. Bagaimana kesiapan pengetahuan. Jangan sampai saya menikah itu hanya sekedar mencari kepuasan nafsu saja. Lebih lagi jangan sampai begitu. Itu justru rentan akan merusakkan keluarga. Itu bagaimana Pak Haji untuk saya itu memastikan bahwa ini sebenarnya Pak Haji, bagaimana saya memastikan bahwa saya itu sudah dewasa Pak Haji. Itu yang paling susah Pak Haji. Karena pertanyaan saya sebenarnya. Ini kalau dewasa nih kadang-kadang usia pun belum menentukan orang itu dewasa. Bagaimana Pak Haji selaku? Iya. Ini sebetulnya yang ingin justru saya tanyakan ke orang-orang yang seusia Abil yang belum pada menikah. Saya banyak punya beberapa saudara, anak sepupu atau klien saya yang terkait dengan yang sering konsultasi seperti Abil lebih tentang anak-anak remaja ya yang melajang gitu. Selalu ketika saya tanya, dia jawabannya begitu. Saya ini masih anak lama. Saya ini belum siap. Itu kendala saya. Jadi berarti kalau gitu antilo bebannya. Antara dilema dan galau. Galau, gelisah, galau, merana. Aduh. Karena akan merana kalau tidak segera di session mereka akan mengambil keputusan untuk segera memutuskan menikah. Menikah itu tentu kalau ambil ya harus dengan perempuan, kalau perempuan dengan laki-laki tidak boleh menikah seperti ini. Kita tidak menerima pernikahan sejenis karena tidak agama dan undang-undang. Oke, Pak Haji. Ini ada juga nih Pak Haji. Tadi kan kita terkait bahas tentang pernikahan dini. Ya kayak usia 19 sering terjadinya adalah keterpurukan keluarganya. Bagaimana bagaimana supaya keterpurukan itu berkurang Pak? Bagaimana itu dia? Ya, jadi begini Bang Adil, sebetulnya bukannya tidak boleh pernikahan dini itu ketika secara sosiologi, secara psikologi, secara ekonomi, secara budaya, misalkan mengharuskan si perempuan yang di bawah 19 tahun itu menikah itu tidak apa-apa, sepanjang dia mendapatkan izin dari pengadilan agama ya yang memutus bahwa isbat perkawinannya dibolehkan dengan pertimbangan, walaupun tidak mudah memberikan pertimbangannya. Jangan kemudian, nah ini juga menjadi bias yang jelek nih ya. Akhirnya banyak yang mengambil jalan pintas untuk bisa dinikahkan, maka dia married by accident atau parabola, pahlawan bawa tiheula. Karena kalau sudah hamil, itu mau tidak mau dia harus dinikah. Jadi walaupun nanti usianya belum 20 tahun, 19 tahun, ya terpaksa harus dinikah. Nah, hal-hal seperti ini, bagaimana kemudian supaya orang-orang yang menikah usia dini ini tidak terus-menerus muncul, maka pendidikan menjadi penting. Ini dalam beberapa teori misalkan, ini perlu ada rethinking ya, perlu ada redesigning tentang bagaimana anggapan bahwa sebetulnya selebritis misalkan menggembar-gemborkan tentang nikah dini itu saat ini misalkan maaf ya tidak salah betul karena kan Ibu Aisyah juga dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW kan menikah bahkan di beberapa riwayat itu menikahnya di usia 9 tahun ya walaupun bisa berkumpulnya tidak usia 9 tahun. Nah, tapi tidak usah terlalu jauh kita berbicara. Yang ingin saya katakan adalah bagaimana kemudian ketika itu pun terjadi pernikahan dini, maka ya kesiapan psikologis yang harus dibangun oleh keluarga itu terutama si pihak perempuan, tentu juga pihak suaminya, karena pihak suaminya juga harus sangat bertanggung jawab yang dihadapi ini misalkan orang yang secara psikologis yang bahasanya belum matang lah misal. Kalau secara biologis, matang banget. Jangankan anak 19 tahun, anak 10 tahun, walaupun bisa kurang, itu sudah menstruasi, artinya sudah siap untuk dibuai secara biologis. Tapi secara psikologis, atau secara fungsi-fungsi yang lainnya kan, itu menjadi naik. Nah, maka penting pendidikan kepada para calon-calon istri tentang kesiapan kematangan dia dari sisi psikologis. Secara ilmu pengetahuan kan kematangan psikologis itu bisa ditempuh ketika dia sudah menyelesaikan pendidikan SD, SMP, SMA atau
SMA lah ya, kalau sekarang SMA itu kan usia antara 19 tahun lah. Jadi makanya kenapa pemerintah kita menyebut usia 19 tahun supaya kesiapan psikologis daripada calon suami istri ini betul-betul terbangun. Nah, sekali lagi pendidikan itu menjadi penting buat calon suami istri, terutama si perempuan yang seringkali menikah belum usia 19 tahun tapi dinikahkan. Walaupun tidak sedikit loh, suami juga banyak yang menikah di bawah 19 tahun. Nah, kemudian setelah itu apa lagi? Selain pendidikan tentu diberikan semacam aktivitas atau kegiatan yang bisa mengembangkan potensi dirinya. Diberikan, boleh dikatakan itu ada fasilitas atau kegiatan apa yang bisa kemudian potensi diri si anak atau si laki-laki si perempuan itu betul-betul muncul. Jadi penting ada pihak yang memfasilitasi itu, bisa itu pemerintah, bisa itu masyarakat, bisa itu keluarga atau saudara-saudara terdekatnya. Sehingga itu dia kemudian potensi diri itu akan muncul, kematangan psikologis akan muncul. Nah, seperti pertanyaan Abil tadi, ketika misalkan sudah mapan secara ekonomis, sudah mapan secara materi, maka Abil jangan lama-lama andilau begadangnya. Jadi harus segera diputuskan untuk segera memilih calon pasangan. Terima kasih berarti Pak Haji dengan sharing knowledge juga dari konsultasi terkait tentang ketahanan dalam keluarga kan. Ternyata tuh segampang yang kita kira ya nikah itu ya. Kadang-kadang ada orang yang bilang udah nikah aja. Kadang-kadang ada nih Pak Haji nih ya, saya lihat orang tua anak usia ini dinikahkan sama dia dengan alasan biar nggak zina. Itu gimana pandangan Pak Haji terkait Iya benar itu pernyataan itu benar, pernyataan orang tua kita itu tidak salah ketika membandingkannya dengan tidak zina, benar. Tapi apakah kemudian hanya dengan itu supaya anak itu tidak berzina? Kan banyak cara lain. Kan bisa misalkan si anak itu dikatakan. Tadi kan saya menyebutnya berikan dia lahan aktivitas kegiatan. Misalkan dia bakatnya apa? Bakatnya itu sebagai seni, ya dia berikan fasilitas seni, bukan dinikahkan ya Pak dia harusnya mendikasih jalan yang lain. Iya, kan ketika kamu belum menikah maka berpuasa kan, ketika kamu atau berolahraga atau berzikir kan begitu, berarti aktivitas semuanya. Maka ketika misalkan supaya tidak terjebak pada hal itu, kan tadi saya sebut yang pertama pendidikan. Untuk pendidikan agama itu yang lebih penting juga pendidikan yang lainnya, pendidikan umum, pendidikan yang terkait dengan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, bahkan mungkin hal-hal yang sifatnya teksak ya, pendidikan keluar angkasa, terserah apa dia bakat minat dan kemampuannya. Nah dengan begitu kan pernyataan yang tadi saya tidak menyangkal dengan pernyataan daripada nanti berzina, betul itu tidak boleh karena wala taqrabuz zina innahu kana fahisyan wa sa'a. Menurut saya Pak ya, ini menurut saya tidak kerasahan juga Pak. Kalau misalnya lepas dengan orang tua beranggapan daripada dia zina, tapi kan nanti dia menikah akan melahirkan sebuah anak Pak. Nah, lagi jadi anaknya anak yang tidak terdidik. Itu yang akan jadi bahaya Pak. Iya, jangan sampai kemudian kita meninggalkan generasi yang lemah. Itu tidak boleh itu. Bagaimana mungkin kita akan melahirkan sebuah generasi yang kuat kalau memang dibangun dari generasi yang rapuh, yang tidak siap secara mental, tidak siap secara psikologis, tidak siap secara material. Ya, ibaratnya generasi ala kadarnya, atau malah justru generasi minimalis. Sedangkan tantangan kehidupan ini semakin kesini semakin butuh orang-orang yang kuat, orang-orang yang punya kualifikasi, kompetensi yang siap untuk menghadapi tantangan kehidupan. Maka penting untuk menyiapkan generasi berikutnya ini generasi yang kuat. Caranya adalah cukupkan diri kita. Abil ini belum menikah, pengetahuan tentang bagaimana membangun keluarga yang kuat gitu. Kemudian cukupkan juga terkait dengan kebutuhan untuk menjalani kehidupan. Dan setelah itu tadi ya perlulah nikah. Bahagia saya jangan lama-lama. Amin. Doain Fanny tahun depan. Iya. Dan ya amin, dan mudah-mudahan nanti setelah menikah juga jangan kemudian latahan ketika pas menikah. Kok begini? Kok begitu? Tidak sesuai ekspektasi. Lari. Nggak usah gitu. Hadapi.
hadapi kenyataan-kenyataan hidup itu tadi sudah saya gambarkan bagaimana lakukan tikungan, belokan, badai, cuaca dan seterusnya yang akan katakanlah itu mengikuti ya, bahkan mengganggu perjalanan kita dalam menyusuri atau meniti kehidupan berkeluarga. Saya kira itu Bang Abil yang bisa disampaikan terkait ini. Jadi ngobrolin Abil juga ya, tidak apa-apa. Tapi saya seru juga sih Pak Haji, ternyata ya kami kita ngobrol-ngobrol gini, saya dapat info banyak dari Pak Haji terkait pernikahan, proses pernikahan, tujuan pernikahan, dan faktor-faktor penyebab perceraian tadi yang kita bahas. Terus pernikahan dini yang diatur oleh pemerintah itu usia 19 tahun. Karena saya juga ingin juga membicarakan jangan hanya pernikahan dini lah yang menjadikan diskusi ya, tetapi juga pernikahan orang-orang yang mohon maaf secara usia sudah lebih dewasa. Jangan sampai nanti ketika menikah yang harusnya di usia produktif, kemudian dia mohon maaf ya, perempuan itu sebentar lagi menopause. Jadi gimana mau melahirkan sebuah generasi yang buat orang dia secara fisik aja sudah menjelang menopause gitu. Jadi pakai saja ya sesuatu hal yang sesuai dengan yang digariskan diaturkan oleh pemerintah dalam ini, misalkan maksimal minimal 19 tahun, atau misalkan dari budget kita itu kalau laki-laki 25, kalau perempuan 20 atau 21, atau sebaliknya laki-laki. Tapi kan gini Pak, kebanyakan kalau orang yang usianya sudah lewat 30 nih, biasanya nih, ya 30 itu kan kalau dari secara biologis sudah matang. Secara ekonomi biasanya orang yang dia 9, 28, ada 28 sampai 30 itu biasa secara ekonomi udah mulai kelihatan. Dari segi pekerjaan. Faktor penyebab mereka itu biasanya apa sih Pak Haji lihat tuh dari pandangan? Ini juga saya lihat tren ini tidak hanya di Indonesia, justru Indonesia mungkin belum begitu dominan. Di negara-negara Asia Timur, Bang Abil tahu ya, di Jepang, di Korea, bahkan disubsidi itu supaya pada nikah dan punya anak. Dan jangan sampai nanti Indonesia subsidinya yang tadinya buat, mohon maaf, misalkan buat bahan bakar, subsidinya jadi buat berkeluarga kan. Waduh, ini jangan sampai begitu nih. Makanya saya kira ya kita standar aja, waktunya menikah ya menikah kan begitu, waktunya belajar ya belajar, jangan tawan dulu nanti jangan sampai ada hadis Nabi yang mengatakan begini, tajawadu udah fa'inam akstrum bikum umat. Jadi menikahlah kamu, perbanyaklah anak, karena dengan seperti itu nanti umat Islam akan menjadi banyak gitu ya. Ini bisa menjadi persoalan ini kalau misalkan menunda pernikahan. Kenapa? Karena ya jumlah umat muslim misalkan atau penduduk Indonesia yang berkualitas itu menjadi minimal, padahal kita sedang menyongsong bonus demografi nih ya di 45. Tapi misalkan setelah Indonesia emas kita generasinya habis, tidak ada lagi generasi besi nanti ya. Padahal pas lebih mahal sekarang ya. Lagi naik-naiknya tadi. Nah, berarti terkait itu, berarti kalau terdekat itu bukan dari usia, bukan dari dia. Kalau kesimpulan saya, berarti menikah itu kematangan. Berarti menikah di waktu yang tepat, bukan di waktu yang cepat. Betul, persis sekali itu. Jadi menikahlah kamu di waktu yang tepat, bukan di waktu yang jangan dicepat-cepat, jangan dilambat-lambat. Betul, tak di waktu yang sangat tepat. Jadi jangan juga banyak pertimbangan ini itu, artinya nikah ada tepat, lambat. Gitu. Lambat. Tadi saya sebut nanti pas harusnya menikmati usia pensiun, baru punya anak kecil, baru punya anak yang harus dibiayai sekolahnya sampai kuliah, kan tanggung jawab seorang bapak, seorang ibu itu mulai dari anak-anak sampai menikahkan, gitu ya. Nih Pak Haji, kita udah ngobrol panjang nih Pak Haji. Ya ini udah mau siang ini kita. Statement Pak Haji terkait materi ini apa Pak Haji? Ya, ini kita ngomong statement 10 menit. Iya. Baik. Kelamaan kayak ya. 1 menit aja. 1 menit aja. Saya kira Pak Haji mau ini biasa Pak Haji ceramah Pak Haji. Iya. Kalau 10 menit nanti jadi ceramah lagi aja ya. Iya, saya kira begini Bang Agus, terkait dengan ketahanan keluarga ya, yang harus kita bangun adalah bagaimana kemudian
kita menyiapkan generasi-generasi atau calon suami istri yang siap. Tadi bahasa Mbak Andi itu matang dan tepat secara waktu, kemudian matang secara psikologis dan ekonomi juga. Nah, sehingga kalau ini kita satukan dalam satu ikatan rumah tangga yang baik, maka dan sah gitu ya, dinikahkan secara sah, ini akan mengantarkan si keluarga ini menjadi keluarga sakinah. Nah, keluarga sakinah ini tentu akan lebih bisa bertahan ketika menghadapi gejolak-gejolak, persoalan-persoalan yang akan dihadapi ketika dia melalui kehidupan berkeluarga itu. Baik itu dari sisi komunikasi, tadi kata Mbak Adil sebut, kemudian ekonomi, sosial, bahkan efek dari teknologi komunikasi ya, yang itu sangat banyak lah di beberapa hasil survei dan riset kan dominan sekali itu ya, dan dampak informasi komunikasi media sosial itu sangat dahsyat. Nah, oleh karenanya maka ya mari kita bersama-sama ya, saya juga, kemudian Mbak Ardi dan seluruh yang dengar podcast kita ini, poin kita ini, poin itu podcast inspiratif. Oke, baik, menarik ini. Satu poin ya. Jadi terakhir yang saya katakan melalui begini, di dalam jiwa yang terpancari oleh cahaya ilahi itu akan ada individu yang tenang. Dalam individu yang tenang itu akan melahirkan keluarga yang harmonis. Dalam keluarga yang harmonis itu akan menciptakan tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, negara yang damai. Kalau masyarakat, bangsa dan damai, ya, masyarakat, bangsa, maka dunia akan aman, sejahtera. Jadi, kalau kita ingin hidup damai, sejahtera, sebetulnya mulai dari keluarga yang harmoni. Tapi keluarga yang harmoni itu tidak akan pernah lahir kalau bukan dari individu yang tenang, individu yang cantik, yang punya kecantikan, yang punya inner beauty ya. Mana mungkin individu itu akan cantik, akan punya inner beauty, akan punya ketenangan kalau jiwanya tidak dipacari oleh cahaya ilahi. Jadi mari kita bersama-sama menjadikan jiwa kita ini jiwa yang terpancari oleh cahaya ilahi, kemudian supaya hidup kita secara pribadi itu tenang. Ketika kita masuk dalam kehidupan berkeluarga itu harmoni itu ada keseimbangan, serasi gitu. Kemudian ketika berkeluarga serasi, dia akan membawa dampak kepada lingkungan sekitar atau masyarakat atau bangsa dan negara itu adalah damai gitu. Ketika masyarakat, bangsa dan negaranya itu damai, maka kehidupan di dunia ini akan sejahtera dan bahagia. Saya kira itu Pak Habib. Terima kasih. Keren Pak Ji itu tadi. Terima kasih. Saya akhiri aja Pak Ji ya untuk ini, karena kita juga sudah panjang nih ngobrol-ngobrol. Senang saya bisa bercengkerama. Saya malah senang konsultasi. Pak Ji sangat keren banget jawaban-jawabannya Pak Ji. Apalagi banyak pertanyaan yang saya itu tuh pertanyaan yang lagi fenomenal Pak Ji, saya lagi alami. Iya. Saya ingin aja Pak Ji ya. Iya. Mohon maaf ya Bang Abdul ya, jika ada kekurangan, kehilapan. Saya mohon maaf juga Pak Ji. Saya ada kurang. Saya akhiri dengan satu kata Pak. Iya. Dari itu, laisal hadzu ilmihi walakin zamurud zikrat bersul. Bukan perpisahan yang menyakitimu, tapi indahnya kenangan yang mengguncang hati. Saya Supisa Sabila, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.